Siapa yang bertasbih, berzikir di pagi hari dan di sore hari, maka Allah akan jaga dia dari perbuatan dosa. Berjanji insya Allah dapat nikmat, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Bersalah, astagfirullah. Dapat musibah, innalillah. Itu semuanya adalah zikir, mengingat Allah. Makanya orang yang selalu zikir mengingat Allah terhindar dari dosa. Suah tidak melihat orang main judi nyabut nama Allah? Allahu Akbar, dimasang kartu gitu ya. Suah tidak melihatnya? Tidak ada kan? Lalu orang minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Mana ada? Orang yang jauh dari mengingat Allah, maka dia akan larut dalam gelimang dosa. Tapi kalau dosa banyak, apakah diampunkan oleh Allah? Oh, kata Nabi, hadisnya hadis qudsi, Allah berfirman melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-daib minaz zambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak pernah berdosa. Ini Bapak Ibu yang di depan saya, ada tidak dosanya? Ada atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan. Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Luar biasa banyaknya. Bertobat kepada Allah sebanyak apapun dosanya. Suah ndak dengar hadis orang yang membunuh 100 orang? Itu cerita zaman Bani Israel. Hadisnya hadis sahih. Dia preman, membunuh 99 orang awalnya. Datang hidayah, lalu nak bertobat. Carilah ustadznya baru nak setengah masak. Ustadz, aku nak bertobat, kira-kira diampuni nak oleh Allah dosaku? Kata ustadz, ya dosamu apa artinya? Aku dah bunuh 99 orang. Apa? Basarnya dosamu, tidak mungkin Allah ampuni. Tidak mungkin, ia terlalu besar. Preman digeyekan, sakit hatinya. Daripada 99 kalah katanya. Bagus kulang kapi 100. Diambilnya lading, cucuknya di ustadznya, langkaplah 100. Tapi hidayah tetap datang. Lalu dia tetap nak bertobat, nyari ustadz lagi. Jumpalah dia ustadz yang bijaksana. Kira-kira macam ustadz Hatoli kaya lah. Nak nunggu orang muji kan lama. Jadi saya muji diri saya seorang aja lah. Jumpalah dia ustadz yang bijaksana, yang pintar, yang ilmunya tinggi. Ustadz, saya nak bertobat. Alhamdulillah. Apa dosamu? Sebenarnya dosaku tuh ya ngunuh orang Pak Ustadz, 99 awalnya. Ngapa tang jadi 100? Tadi jumpa Ustadz nyakiti hati. Katanya dosaku udah diterima oleh Allah. Jadi kulang kapi lah 100. Yo, jadi kau bunuh orang 100. Iya, kalau aku bertobat kira-kira Allah ampuni enggak Pak Ustadz? Kata Ustadz, disampaikannya Pak hadis qudsi kepada orang ini. Apa kata dia? Kalau kau berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau datang kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah pasti menerima taubatmu. Kau pasti diterima taubatmu oleh Allah. Cuman gitu Pak Long. Kebetulan dia orang sama Pak. Cak-cakannya gitu. Supaya agak nyambung sikit ceritanya rasik orang kita nyan gitu. Cuma gitu Pak Long. Kampungmu ya kan kampung orang brengsek. Kampung penjahat semuanya ya. Namanya kan di kampungnya segala macam dosa ada. Orang berjudi, orang mabuk, orang berzina, orang mencuri, orang merampok, ada semuanya di sini. Kampungmu ya kampung bajingan. Kau harus tinggalkan kampung ya, carilah kampung orang-orang yang soleh supaya kau dan kembali ke kampungmu yang lama. Karena kalau kita tobat Pak, kalau kita tobat masih ngumpul dengan orang-orang iya, kembali lagi dia. Ada orang bertobat, tobat aku dah nagih nak main judi, barang kalah tolen. Indah aku sekali datang, kau dah lama dah nagih main meli nomor dengan aku, dengan kami.
aku dah tobat, dah lagi aku nak beli nomor. Inyan ke weh sedang caya aku inyan. Dah weh sekali-kali agi main dengan aku. Indah aku dah tobat. Sekali-kali ngapi dik weh. Indah aku dah tobat. Kalau aku yang bayarnya, oh maulah aku pun gini. Ya, barang gara-gara kalah. Ngumpul dengan kawan-kawan yang masih berbuat dosa, cenderung kita akan masuk ke sia jua. Ibaratnya gitu, ada biak kacik bermain di tepi sungai, dak antau berenang, kan khawatir dia tuh buang ke sungai. Dak antau berenang, kita yang khawatir, usah nak main di tepi sungai kalau terbuang kita dak antau berenang. Tapi kalau dia dah besar, dah pandai berenang, jangankan nak bermain di tepi sungai, ke tengah laut pun kau silekan. Karena imannya dah kuat. Maka kalau iman kita kuat, nak ngajaki orang yang berbuat dosa, silekan. Jangan sampai kita yang masuk ke sini. Biasanya yang suka nak ngajaki orang keluar dari dunia glamor, dunia maksiat, ya kawan-kawan kita dari jamaah tabligh. Berani dan ceramahi orang yang di diskotik juga. Saya dan suah terus tarang. Takut mana ular tadung tatonya. Rambutnya macam nak durian. Jamaah tabligh berani. Salut juga saya antul ini. Orang takaan nukang, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Long. Dah azan asar di masjidnya. Dah kita ke masjid. Orang takaan gergaji gitu Pak. Dia ajak kita takaan nukang. Sek. Dah ke masjid kita. Sana ajaki aku tak adukan, ku gesek tigikmu sih. Tapi jamaah tabligh dak ansah marah. Dak ansah sambil jamaah tabligh marah, sana arah helongnya, baritnya nyak wangi nang. Dah. Lagi dia ke masjid, tapi dia dak putus asa. Isuk azan, dia ajakinya agi long dah kita ke masjid. Aku tuh betakan nukang, ku tukuk palak mui. Sana marah helong, bari agi nyak wangi. Isuk ajaki agi long out dia itu aku nak ke masjid kata dia. Ibu aku meletik kau gitu. Akhirnya yang tadi betato, yang mabuk, bertobat. Makin tak usah heran kalau banyak jamaah tabligh yang betato. Itu hebatnya Pak. Bisa dia ngajaki ya. Saya tidak bisa. Itu yang saya ceramahikan orang-orang yang dah sholat. Yang ngumpul di dalam masjid itu yang dah sholat 5 waktu, yang sedekahnya udah rajin. Yang ibu-ibu ndak ansuah begosip. Mudah-mudahan tadi bini Pak Mustaqimnya pindah oto bukan nak begosip. Jadi tadi ya satu oto dia dengan saya Pak, istrinya ya. Pak Ustaz, aku pindah ke sini aja. Iya, saya nyambung ngomongnya. Ya saya. Mudah-mudahan ndak begosip tapi cerita yang bermanfaat. Maklumlah ibu-ibu safari pajar nih kuat-kuat imannya rate. Jadi kalau dah kuat iman, nak bergabung dengan manapun grupnya, dia bisa mengontrol dirinya. Tapi mun imannya masih lemah, baru nak belajar, hati-hatilah, khawatir kita yang masuk ke sini. Maka orang yang berzikir kepada Allah, dia akan terhindar dari perbuatan dosa, dan sebanyak apapun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari yang lalu ada ibu-ibu chat saya di WA dan saya sebutkan namanya. Pak Ustadz, saya nak curhat. Jadi yang curhat dengan saya itu pertama ibu-ibu, yang kedua orang banyak utang. Yang banyak utangnya dan saya layani Pak, karena saya dah anjak duit gitu. Yang saya layani ini ibu-ibu curhatnya. Apa curhatnya? Pak Ustadz, saya nak bertanya. Silakan Bu, kata saya. Saya suah selingkuh berzinah Pak Ustadz. Laki saya tahu. Tak lakinya tahu. Laki ibu tahu laki saya berzina. Tapi saya dimaafkannya Pak Ustadz. Dan apa-apa dek, kata dia. Jarang saya nemukan orang laki kayak Pak. Menjumpai saya memang saya acungek jempolnya lah. Bininya selingkuh dimaafkannya. Mun orang laki itu setahu saya payah nak maafkan hasil selingkuh. Tapi mun perempuan masih, karena dia pakai perasaan. Dirayu, lama-lama luluh jo hatinya. Ya perempuan. Hati perempuan itu macamnya es batu. Walaupun keras, lama-lama meleleh. Tapi hati orang laki enggak, karena dia masalah solusi. Ada masalah solusi. Ada masalah solusi. Perempuan enggak, dia perasaan. Cobalah mun dia naik motor gay, takaan be motor. Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak takaan be motor. Tiba-tiba
bocor motornya. Langsung dia, kemana kita cari bengkel nih? Udah kita botulik dulu. Itu orang laki. Masalah cari solusi. Perempuan daan. Bocor motornya. Nah, pitang bocori gitu. Perasaan tadi bagus-bagus saja. Pakai perasaan. Perempuan. Iya, di antara saya punya buku di rumah judulnya 16 sifat perempuan yang harus dipahami oleh laki-laki. Ada 16 sifat perempuan yang harus dipahami oleh orang laki. Kalau orang laki paham dengan 16 sifat perempuan ya, insya Allah rapi rumah tangga. Bini perempuan ini umumnya yang tadi dia lebih mengedepankan perasaan. Yang kedua, perempuannya lambat. Lambat perempuannya. Jadi kalau nak pagi undangan, 2 jam sebelumnya beritahu dah. Lambat ya Pak. Kadang dan jelas kadang-kadang. Begitu nak pagi undangan, bang, jadi ke kita undangan. Jadi dikeluarkannya baju. Jam berapa kita berangkat? Jam 3. Bang, bajunya yang mana itu bang? Biru ke kuning, biru ke kuning. Kata kita biru bagus nampaknya ya. Masuk dia ke kamar. Pas keluar kuning. Nggak jelas perempuan nih. Tapi kalau orang laki paham, kita nggak usah marah. Ya kuning kayak gasaknya keluarnya. Memang kau udah jelas lo mati. Sifat perempuan kalau kita paham, dia nggak akan kalau kita paham nggak akan terjadi yang lebih besar. Yang ketiga, sifat perempuan tuh Pak, diantaranya pendendam dalam tanda kutip. Maksudnya perempuannya pengingat. Jadi bapak hati-hati berjanji dengan bini, ingat dia. Kau dolok bang suah ngomong gitu, kata dia. Bila weh. Yo, chattingan kita ini. Kita mun chattingan dah panoh ge Pak, kita hapusi. Mun perempuan daan, di screenshotnya disimpannya. Nanti mun terjadi sesuatu ditunjukkannya buktinya. Jadi hati-hati kalau ngomong. Nanti mun agak cerita di atas kasur ge weh. Periksa-periksa entah ada perakam di bawahnya. Khawatir sampai ke sini ya ceritanya. Kemana tadi tuh cerita dosa. Jadi berapa banyak pun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah. Si ibu tadi curhat, dia berzina, lakinya tahu, tapi lakiku maafkan aku Pak Ustadz. Gimana Allah ampuni ke dosaku? Kata saya, kalau dah dimaafkan oleh lakinya selesai. Lakinya dah ikhlas ridho. Cuma masalahnya ibu berzina tuh dosa. Syaratnya gimana? Pertama, ibu harus mandi tobat. Mandi tobat Pak Ustadz. Gimana mandi tobat? Mandi tobat itu sama macam mandi hadas basar. Mandi hadas basar gimana Pak Ustadz? Dah 5 anaknya dah tahu mandi hadas basar. Mandi hadas basar ya, basah seluruh badan. Mandi dolok yang basah, terserah. Kalau mandi di WC, kaki dolok mungkin basah. Tapi kalau terjun di laut, salto, pala dolok. Jadi kalau kita mandi tobat gaya hilang dosanya Pak Ustadz. Ya, hilang. KAPG kalau mandi tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang. Mandi tobat, laka iye. Ini bukan cuma untuk ibu, bapak pun gaya juga Pak. Kalau banyak dosa, pertama mandi tobat, yang kedua sholat sunnah tobat 2 rakaat. Sholat sunnah tobat 2 rakaat. Yang bagus waktunya tengah malam. Wah, itu yang bagus waktunya. Walaupun tidak harus malam, siang boleh. Tobat tuh harus segera mungkin. Tobat tengah malam, laka iye, banyak-banyak istighfar. Kalau bisa nangis Pak, bagus. Astagfirullah. Terbayang dosanya. Astagfirullah. Sampai saking nyaringnya dia nangis, terbangun bininya. Astagfirullah. Kata bininya, bang, abang ngapain tang nangis? Astagfirullah. Ngapain abang tang nangis bang? Dosaku banyak. Dosa pacaran gitu. Yo bang, kita kan dolok langsung nikah dengan pacaran, bukan dengan kau. Sebelum kau ada 17. Jadi sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.